Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, nama aku Tabah Ahmad Pamungkas dengan NIM 23500811115. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan dalam menggunakan PictoBlocks gitu ya. Yang dimana di sini saya akan membuat machine learning environment yang dimana saya akan membuat klasifikasi benda. Yang dimana bendanya itu ada tiga benda. Yang pertama ada topi, yang kedua ada gunting, dan yang ketiga ada handphone. Nah, gimana sih cara membuatnya? Machine learning environment itu langsung aja kita mulai. Oke, setelah kita membuka PictoBlocks gitu ya, maka tampilan awal yang akan ditampilkan itu seperti ini, teman-teman semuanya. Bakal ada what would you like to do? Jadi nanti kita bakalan memilih ada block coding, Python coding, machine learning environment, dan 3D and XR Studio. Nah, karena kita akan membuat klasifikasi benda gitu ya, akan mendeteksi benda, maka kita akan memilih machine learning environment. Oke, langsung kita buka aja ya. Kita open machine learning environment. Ini agak sedikit lama karena spesifikasi laptop saya agak kurang bagus gitu ya, mohon maaf aja. Oke, ini masih loading ya. Oke, ini udah masuk ke dalam machine learning environment. Nah, cara membuatnya itu kayak gimana sih, Kak? Nah, cara membuatnya itu adalah create new project. Nah, di sini ada create new project untuk membuat project baru. Nah, oke, kita langsung aja pencet create new object. Nah, setelah kita mengklik create new object, maka tampilan selanjutnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi di sini itu tertera ada beberapa project tipe gitu, tipe project. Yang pertama ada image classifier, object detection, post classifier, hand post classifier, audio classifier, terus ada number atau C or R, dan text classifier. Nah, sebelum kita memilih tipe projectnya gitu ya, kita itu harus memberikan nama projectnya. Nah, apa nih projectnya? Contohnya klasifikasi benda yang akan kita eh, yang akan kita apa ya namanya? Yang akan kita kasih nama gitu ya. Yang akan kita uji nantinya. Klasifikasi benda. Karena sebelumnya saya sudah mempunyai klasifikasi benda yang pertama, ini sebagai contoh untuk membuat new projectnya. Oke, setelah itu, setelah membuat klasifikasi benda gitu ya namanya, barulah di sini kita memilih object detection. Kenapa kita memilih object detection? Karena kita akan mengidentifikasi atau mendeteksi gitu ya objek yang akan dideteksi. Contohnya, misalkan di sini ada tangan saya. Nah, tangan ini sebagai objek yang dimana nanti akan dideteksi seperti itu. Jadi kita pilih object detection, kita create project. Ini tunggu sebentar. Ini project yang sedang dibuat, jadi ini kita nunggu aja teman-teman semuanya. Oke, ditunggu. Ini mungkin kalau misalkan laptopnya bagus ya, ini agak cepat deh kayaknya. Oke, kita sudah sampai di sini. Kita sudah sampai di sini. Jadi di sini, gitu ya, ada beberapa tab menu. Jadi tab menu yang pertama ada import, bbox, terus ada image, ada train. Sebentar ini berbagikan layarnya menghalangi ini. Mohon maaf sebelumnya. Sebentar. Oke kita. Nah di sini ada eh, oke di sini ada import, bbox, image, train, evaluate, dan test. Oke. Langkah pertama untuk membuat object detection. Jadi untuk membuat object detectionnya itu kita harus mengimpor gitu foto atau dataset seperti topi, gunting, sama handphone gitu.
Nah, di sini kita diimpor, kita bisa menggunakan webcam kita sendiri atau kita juga bisa memilih dari device. Nah, nanti kalau misalkan kita mau memilih dari device, choose image from your computer. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini, teman-teman. Nanti kita memilih datasetnya saja. Nah, terus ada download di sini. Ini ya, download ini nggak bisa diklik. Jadi, setelah itu, setelah melakukannya pengimporan gitu ya, langsung menuju ke Bbox. Oke, mungkin biar lebih tergambarkan, maka saya akan langsung ke klasifikasi benda yang udah saya buat. Oke, kita balik lagi ke klasifikasi benda. Nah, yang ini yang sudah saya buat. Oke, kita lihat. Ini menunggu lagi, teman-teman. Oke, ini sudah. Nah, jadi di import ini saya sudah mengambil foto terkait objek seperti gunting, ada buku, ada handphone, terus ada topi, terus ada Tupperware, dan lain-lain. Nah, oke, di klasifikasi benda ini, sorry, maaf yang sebelumnya ada kesalahan ya, klasifikasi benda yang saya ucapkan. Jadi, di dalam klasifikasi benda yang saya akan deteksi antara lain yang pertama adalah ada handphone, ada tumbler atau Tupperware, lalu ada topi, teman-teman. Dan ada gunting, sorry, ada gunting. Oke, mungkin setelah pengimporan ini, lanjut ke Bbox. Nah, Bbox ini untuk apa? Jadi di dalam Bbox ini, kita akan melabeling, melabeling kayak gini. Nah, cara nge-labelingnya tuh kayak gimana? Jadi cara nge-labelingnya kita itu ke create box, kita pencet dulu, set, create box. Waduh, ini agak lag lagi nih. Lagi-lagi karena laptopnya yang kurang bagus. Mohon maaf ya. Oke. Nah, setelah kita create box, kita blok si objeknya, yaitu gunting. Contohnya. Nah, setelah kita blok, maka di sini ada beberapa tampilan seperti handphone, tumbler, topi. Nah, ini yang biru ini topi, yang hijau ini tumbler, yang merah ini handphone. Nah, ini sebelumnya udah saya kasih labeling pada gambar sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita akan membuat nama class yang baru yaitu gunting misalkan. Nah, gunting. Udah, kita pilih select class. Ya, kita down. Nah, gunting. Maka tampilnya akan kuning seperti ini. Oke. Itu cara nge-labeling. Nah, selanjutnya setelah di-labeling, maka kita ke image. Nah, di dalam image ini, hasil dari labeling akan terlihat seperti ini. Nah, akan seperti ini. Ini bagian topi, ada tumbler, terus ada handphone. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke train. Nah, di train ini kita akan melakukan pelatihan data gitu ya yang sudah kita kasih labeling. Setelah itu, karena ini di dalam train kita membutuhkan waktu yang lama gitu ya, jadi kita langsung skip aja gitu ya. Skip aja, yang dimana nantinya di tes ini akan memberikan hasil akhirnya seperti itu. Oke, mungkin ini harus di train dulu ya. Oke, kita train dulu aja. Mungkin ini membutuhkan cukup lama waktu ya, waktu yang lama. Ini generating datasetnya. Oke, mungkin karena ini membutuhkan cukup apa ya, membutuhkan banyak waktu untuk ngetrainnya. Jadi saya akan membuka hasilnya yang udah saya lakuin gitu ya di Word.
Oke, mungkin saya akan perlihatkan di Word-nya. Saya akan jeda dulu perekaman. Halo, kembali lagi bersama saya. Jadi, untuk melanjutkan yang tadi, kita masuk ke dalam train dataset dan evaluate. Jadi, di dalam train itu, kita akan membuat new model atau model baru, yang di sini saya namain model satu. Lalu saya kasih 4, lalu ininya 5.000, minimal ini 1.000, lalu ini 4. Nah, selanjutnya, setelah kita membuat new model ini, barulah si dataset tersebut diuji atau dilatih. Nah, ini adalah tampilan grafik total loss versus number of steps. Lalu ini ada regularization loss versus number of steps. Lalu ini ada grafik localization loss versus number of steps, dan di sini ada klasifikasi loss versus number of steps. Nah, ini adalah grafik dari train, dan ini yang terakhir adalah grafik dari evaluate-nya. Nah, seperti ini. Ini grafiknya, bisa teman-teman lihat. Lalu yang terakhir adalah bagian testing, teman-teman. Nah, di bagian testing ini, saya mendekatkan satu objek, yaitu topi, gitu ya, di sini. Mendekatkan objek ke depan kamera untuk dideteksi. Dan hasilnya ternyata topi yang saya dekatkan ke kamera ternyata terdeteksi, yang dimana nilai akurasinya sangat tinggi, yaitu 99%. Nah, di sini juga saya ngetes gitu ya, bukan topi saja, tapi ada tumbler dengan tingkat akurasinya 99% sama, dan handphone di sini dengan akurasi 98%. Oke, mungkin teman-teman itu saja video demonstrasi saya membuat klasifikasi benda, yang dimana bendanya itu adalah yang pertama ada handphone, ada tumbler, dan ada topi. Mohon maaf atas perkataan saya yang kurang baik dan cara demonstrasi yang saya sampaikan. Akhir kata dari saya, terima kasih. Dadah.